Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai penggunaan it untuk bayi dan juga untuk manusia. Walaupun terkadang kita menghindari untuk bilang it untuk bayi gitu. Kalau di sehari-hari kita tanya dulu he atau she gitu, perempuan atau laki-laki. Tapi tidak selamanya kita udah tahu jenis kelaminnya, atau kita tidak akan pernah tahu, misalnya udah keburu jauh sama orangnya, kita nggak tahu lagi gimana, atau nanti tahu-tahu ketemu udah besar gitu ya. Jadi kita nggak tahu, belum tahu, atau dirahasiakan nanti taunya pas udah melahirkan gitu. Jadi ada beberapa kesempatan yang mengharuskan kita pakai it di situ ya, walaupun kalau bisa dihindari ya janganlah gitu ya. Tanya dulu, misalnya kalau langsung ngomong sama orang tuanya he atau a she gitu. Kalau enggak kan masa kita langsung oh he is cute, taunya si orangnya bilang perempuan, aduh harusnya she gitu ya. Atau she is cute, laki-laki, waduh harusnya he, salah gitu ya. Nanya dulu he atau a she gitu. Atau misalnya di dalam perut belum tahu. Nah, kadang ada beberapa hal yang kita jadi pakai it, mau gimana lagi gitu ya. Atau kita pakai the baby, atau terus saja pakai the baby atau infant gitu ya. Tapi ada kalimat-kalimat yang kadang kita pakai it juga. Contohnya di sini, the baby is crying. Tentang the udah kita pelajari di video sebelumnya atau video yang lain, nanti saya link tentang itu. Baby, bayi. Bayi tersebut, bayi ini, bayi itu is crying, sedang menangis. Kita lihat di sini kalimat yang keduanya, it must be hungry. It ini menggantikan the baby. Mungkin kita lihat ada orang bayinya nangis gitu ya. Kan kita nggak, misalnya 5 meter atau 7 meter jauh dari kita masa datang dulu terus nanya he atau she, kita cuman ngomong ke teman sebelah kita gitu. Tuh bayinya nangis, kayaknya lapar gitu ya. Nah, kita nggak nanya dulu karena kita misalnya ngomong sama teman kita aja gitu, tuh bayinya nangis kayaknya lapar. Nah, dalam hal itu kita ganti, misalnya it must be hungry. Must itu harus, tapi must be kayaknya, sepertinya gitu ya. Hungry, lapar. Atau misalnya she has had a baby last week. Dia atau ia yang perempuan has had. Had verb 3, karena she harus pakai has, jadi punya bayinya kan 1 kali tuh melahirkannya ya, tapi sampai sekarang masih bayinya masih punya, kan dia masih punya bayinya tapi melahirkannya 1 kali. Jadi kita bilang she has had a baby, seorang bayi, last week. Week itu minggu, last itu kemarin. Kalau di bahasa Inggris tuker, lastnya dulu baru week, tetap 2 kata ya. Minggu kemarin, last week. Nah, terus kita nanya gitu, is it a boy or a girl? Nah, ini buat singkat aja saya pakai tanda atau, tapi harusnya jadinya kalau nulis pakai or ya, atau. Di sini kita pakai it untuk menggantikan si baby, perempuan atau laki-laki gitu ya. Nah, jadi kita pakai is it a boy or a girl? Kalau misalnya mau terus-terusan ya bisa, misalnya is the baby a boy or a girl, ya bisa juga ya. Nah, ini kita lihat juga ada kata-kata yang kadang sering it's a boy atau it's a girl. Boy itu laki-laki, dalam hal ini bayi laki-laki gitu ya. A girl, perempuan atau gadis, anak perempuan misalnya. Jangan lupa pakai e-nya ya, kan 1. Kalau misalnya 1. Nah, di sini it's dari it is disingkat jadi it's. It, koma atas atau apostrof s ya. It's a boy, it's a girl gitu.
Atau misalnya ini cerita ada ibu yang lagi curhat gitu. I couldn't get enough sleep. Saya atau aku, couldn't dari could sama not. Could not dari can, tapi ini udah lampau, udah berlalu, jadinya pakai could not, couldn't disingkatnya. Cara nulisnya gini, jadi satu kata ya, koma atas, apostrof, terus T, satu kata. Kalau dua kata, could not. Sesudah can atau could selalu ke verb 1, get. Mendapatkan, ya dapat atau mendapatkan. Enough, cukup. Sleep, tidur. Aduh, kemarin, nah ini last night. Night itu malam, last itu kemarin malam gitu ya, kemarin malam, last night. Aduh, kemarin malam saya nggak bisa dapat tidur yang cukup gitu. Cause of the baby, dikarenakan oleh the baby, bayi ya. Nah, bisa mau pakai the baby lagi juga, tapi bisa juga diganti. It was, karena misalnya belum tahu jenis kelaminnya, atau nanti aja taunya pas sudah melahirkan gitu ya. Misalnya, it was kicking all night. Pakai was karena berlangsungnya udah lampau, udah berlalu. Kicking, menendang terus gitu, sepanjang malam. Nah, ini untuk contoh misalnya orang. Kalau di bahasa Indonesia misalnya ada yang telepon, ada yang ketok-ketok, ada yang datang, terus kita nanya siapa gitu ya, itu siapa. Nah, di bahasa Inggris jadi 3 kata, who is it. Nah, pakai it di situ. Siapa yang telepon, siapa yang datang, atau itu yang ketok-ketok tadi siapa gitu ya. Bahasa Inggris, who is it. Nah, terus misalnya dijawab, kalau di bahasa Indonesia, oh Ira, atau oh si Ira, oh tadi Ira gitu ya. Di bahasa Inggris, it is Ira. Ira nama saya ya. Bisa aja diganti nanti jadi siapa juga, pokoknya ini oh Ira gitu. It is Ira. Kalau mau disingkat, it's Ira. Contoh yang terakhir, if your baby is crying, jika kalau bayimu, nah mu-nya ini atau milikmu, kalau di bahasa Inggris jadinya your, jadi 2 kata ya, your baby. Kalau di bahasa Indonesia bisa bayi Anda atau bisa bayimu, jadi 1 kata ya. Ini your baby, 2 kata. Is crying, menangis. Maybe, mungkin. It needs a feed. Nah, kita ganti pakai it di sini untuk your baby. Ya bisa aja kita bilang pakai the baby terus, atau your baby terus, tapi kan terus aja pakai itu. Bisa diganti pakai it needs a feed. Ini sebuah, tapi buat a feed kita buat bilang dikasih makan gitu ya. It needs a feed. Perlu dikasih makan, needs a feed. Or atau it's diaper itu popok. It's ini dari kepunyaan si it gitu, nya, popok nya, tapi nya-nya jadi 1 kata yang sendiri, berdiri sendiri ya. It's, jangan dikasih koma atas, karena koma atas ini untuk it is ya. Kalau ini it's untuk buat bilang nya. Tentang video perbedaan antara it's ini sama it's ini udah ada di video yang lain ya. Popoknya, its diaper is wet, basah.
Is ini to be atau be, kadang saya terjemahkan sebagai adalah, tapi dalam hal ini kita nggak bilang popoknya adalah basah ya. Ini to be atau be di bahasa Inggris kadang ada beberapa kalimat yang kita harus pakai is, am atau are, atau was atau were ya. Terima kasih.